Pernah nggak kalian ngerasa waktu kok bergerak begitu cepat? Atau sebaliknya, bergerak begitu lambat? Ketika kita bermain game atau menonton film, kok rasanya cepet banget. Tetapi ketika kita menunggu makanan atau Gojek, yang sebenarnya udah dipesan, tinggal nunggu, tapi kok tetap terasa lama ya? Mengapa demikian? Hal ini bisa terjadi karena kita memaknai waktu di situasi yang berbeda. Sebenarnya, kita memiliki waktu yang sama. Di sini, waktu dipersepsikan sebagai satuan ukuran dari lamanya suatu kejadian atau kegiatan. Namun, setiap orang berbeda-beda dalam menggunakan waktunya. Maka dari itu, setiap orang memiliki hasil yang berbeda-beda pula. Ini hanya cara kita dalam memandang waktu. 1 jam gue mungkin tidak sama dengan 1 jam kalian. 1 jam yang gue gunakan mungkin hasilnya tidak akan sama dengan 1 jam yang kalian gunakan. Dan gue merasa waktu memiliki value yang sangat tinggi yang kerap kali diabaikan karena mungkin tidak berwujud. Sebagai contoh, ketika seorang miliuner yang membuang-buang uangnya di jalan, reaksi kita, wah dia gila. Tetapi ketika kita melihat orang yang membuang-buang waktunya, respon kita biasa aja. Dan banyak orang yang mengkorelasikan antara waktu dengan uang. Ya, semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja, semakin banyak uang yang kita hasilkan, katanya. Padahal tidak seperti uang yang bisa kita sia-siakan dan ambil kembali. Waktu adalah sumber daya yang berharga dan tidak dapat pernah bisa kita ambil kembali. Time is our most valuable non-renewable resource, and if we want to treat it with respect, we need to set priorities. Albert Laszlo Barabasi. Menurut the Roman Stoic philosopher, Seneca berpendapat bahwa bukan waktu hidup kita yang pendek, tetapi kita menyia-nyiakan banyak waktu. Gue sangat setuju dengan pernyataan Bung Seneca ini, yang dimana sebenarnya kita telah diberikan waktu yang cukup untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Om Deddy Corbuzier dalam salah satu seminarnya menjelaskan secara sederhana mengenai pembagian waktu hidup kita. Rata-rata manusia meninggal di usia 70 sampai 80 tahun. Kita ambil sini aja deh, di umur 60 tahun. Sebenarnya kita telah menyelesaikan pendidikan kita di usia 22 tahun. Artinya waktu kita tersisa 38 tahun. Tidur memakan 1/3 sampai 1/4-nya, yang artinya tersisa kurang lebih 18 tahun. Dan bekerja menghabiskan setengahnya, yang artinya tersisa kurang lebih 10 tahun. 10 tahun merupakan waktu yang sangat banyak untuk kita berproses, untuk kita mengeksplorasi diri kita, untuk kita mencoba melakukan hal-hal baru, melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan kita. 10 tahun ini kita bagi 2 deh. 5 tahun untuk kita developing our skills, untuk membuka opportunity yang baru, dan 5 tahun lagi ya untuk menikmatinya, enjoying our achievements and enjoying our life. Dan untuk memperjelasnya, apabila kita convert 5 tahun ini ke dalam jarak kita mengelilingi bumi di bidang ekuator, waktu 5 tahun akan sama dengan 5,45 kali mengelilingi bumi, atau kurang lebih 218.381 km jaraknya. Dalam artian, perpindahan dari titik A ke titik B akan sangat jauh. Dan apabila kita cerminkan ke kehidupan kita, artinya titik kita saat ini, apabila kita menggunakan waktu kita, apabila kita mengalokasikan waktu kita ke hal-hal yang lebih fundamental untuk mencapai tujuan kita, sebenarnya kita akan sangat jauh perpindahannya dari titik kita saat ini ke titik kita di masa depan. Sebenarnya banyak bukti sederhana yang sering kita alami, tetapi kita tidak sadar. Seperti ketika kita melakukan hal-hal yang kita sukai, entah itu berkaitan dengan hobi, bersama dengan pasangan, atau partner yang kita sukai. Waktu akan terasa lebih cepat dari yang seharusnya. Kok udah jam segini aja? Kok udah mau selesai? Kok udah mau Senin lagi aja? Tetapi ini tidak berlaku sebaliknya. Ketika kita melakukan hal-hal yang kita tidak sukai atau terkesan kita benci, rasanya kok waktu bergerak begitu lambat dari yang seharusnya. Kok masih jam segini? Ini kapan selesai? Ini kapan weekend? Ini bisa disebut sebagai
Theory of Relativity by Mr. Einstein, yang membuktikan bahwa waktu dan ruang adalah benar-benar ada dan tak pernah bisa dipisahkan. Intinya, waktu akan relatif terhadap orang yang mengalami, bukan orang yang mengamati. Jadi berdasarkan teori ini, sebenarnya kita tidak bisa serta-merta menilai seseorang hanya berdasarkan logika kita mempersamakan waktu kita dengan waktu mereka. Gue personally cukup menyesal telah membuang-buang waktu gue secara percuma. Dulu sering banget tuh, gue menukar waktu hanya untuk kesenangan sesaat, kesenangan jangka pendek. And I'm comparing myself with other people yang quote-unquote udah sukses lah di usia yang relatif sama, yang berkat kenaifan di usia muda membuat diri gue menyalahkan pihak-pihak Arsenal, menyalahkan keadaan. Padahal kata Bang Raditya Dika yang menukar kesenangan saat ini, which is pas dia masih muda, dengan kesenangan di masa depan, yaitu keadaan dia saat ini, yang artinya apapun yang kita lakukan saat ini akan sangat berdampak dengan diri kita di masa depan. Sebenarnya kita dititipkan tanggung jawab oleh diri kita di masa depan untuk memastikan kehidupan atau keadaan apa yang dijalani oleh diri kita di masa depan. Ini bukan berarti gue melarang kalian untuk beristirahat ya, melarang kalian untuk berleha-leha, melarang kalian untuk bersenang-senang, enjoying life, atau bahkan menyarankan kalian untuk hustle culture, kerja terus-terusan. Enggak, gue nggak menyarankan hal-hal tersebut, tapi memang opsi tersebut bisa kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keinginan kita. Nah, video ini dibuat sebenarnya hanya untuk orang-orang yang mungkin sedang bingung atau bahkan cenderung menyalahkan keadaan, yang mungkin keadaan memang dapat mempengaruhi kehidupan kita, tetapi sebenarnya balik lagi pada akhirnya kita tidak bisa mengontrol keadaan di sekitar kita secara 100%. Yang bisa kita kendalikan secara penuh adalah diri kita pribadi, dan itu bisa dimulai dengan penggunaan waktu kita. Ya, mungkin segitu dulu colotehan dari gue, hasil observasi gue mengenai waktu. Oh iya, bagi kalian yang pengen exploring or dive into this topic, gue udah cantumin beberapa referensi di description box, so please check it out. Dan bagi kalian yang mungkin punya opini, punya pendapat pribadi, punya perspektif yang berbeda terkait topik ini, please comment in the comment section below biar kita bisa lanjut diskusi di sana. Mungkin segitu dulu video gue kali ini. Gue berharap info-info ini bisa kita aplikasikan di kehidupan kita masing-masing. Yeah, thank you for watching this video. I'll see you soon. Bye.